Kasih. Kita akan belajar tentang sebelumnya kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Eh, kita mohon pertolongan Tuhan. Hmm, oke. Nah, hmm, mari kita berdoa ya, Pak Ben. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh belajar lewat Zoom. Kami rindu melalui materi The Power of Three ini, kuasa dari tiga hal ini boleh memberkati kami yang mempelajarinya. Biar Tuhan dipermuliakan, berkati saudara-saudara kami yang ikut materi pelajaran pada malam hari ini atau nanti mereka mempelajari melalui YouTube. Tuhan memberkati, menyembuhkan, menghiburkan, memulihkan, dan menolong sehingga materi ini menjadi berkat dan Tuhan berkati perekonomian, berkati kerohanian, dan berkatilah kehidupan pertemanan yang ada sehingga saudara kami semua ini boleh punya relasi yang dekat satu dengan yang lain. Kami bersyukur untuk waktu ini sekali lagi biar Roh Kudus mengurapi, melayakkan hamba-Mu dalam segala kekurangan dan kelemahannya. Tuhan ditinggikan. Demi Yesus kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Ya, Ya. Shalom saudara sekalian ya, Shalom Pak Darmana, Pak Ben sekali lagi. Kita akan belajar The Power of Three. Ini sebetulnya materi yang sangat berharga karena ini materi yang kalau belajar di coaching itu mahal sekali materi ini ya. Saya ini harganya itu jutaan ya. Saya ada rekan yang pelayanan khusus coaching. Saya lihat ini materi coaching ya, kayak memberikan pembimbingan ya. Jadi materi mahal sekali. Jadi ketika ada rekan yang men-sharingkan flyer gitu harganya tinggi, saya nggak ikut sudah karena harganya udah tinggi. Nah, ketika membaca buku ini ternyata buku ini coaching ya, jadi yang berkaitan dengan membimbing orang ya, menolong orang mengembangkan potensi-potensinya. Jadi tepat sekali Bapak-bapak yang sudah hadir di tempat ini ya, mungkin saudara-saudara sekalian nanti yang rindu menolong orang, tapi materi ini juga bisa untuk menolong diri sendiri ya. Saya akan memulai. Baru-baru ini saya melihat film The Force ya. Film The Force ini sangat bagus sekali ya. Saudara yang mau melihatnya film ini sangat bagus ya. Diterbitkan tahun 2024. Yang berkisah dari seorang yang namanya Esaya ini ya, seorang wanita pria muda ini yang punya ibunya ini eh, membesarkan dia dengan susah payah karena dia apa namanya masa remaja umur 19 tahun begitu ya. Kurang tanggung jawab ya, fokusnya nggak ada masa depan, nggak memikirkan mau kuliah, dia nggak memikirkan ya, dia nganggap saya nggak cocok kuliah. Mainnya ya pokoknya main sama teman-teman basket apa begitu ya. Di ibunya meminta dia untuk ayo kamu kerja begitu ya. Lalu kemudian nggak ada papanya, papanya meninggalkan mereka karena ada wanita lain begitu ya. Pokoknya meninggalkan mereka begitu secara dengan tidak tanggung jawab. Dan si Esaya ini marah ya, hatinya penuh kemarahan dan ke kemarahan ya, kebencian kepada ayahnya. Sampai satu waktu ketika dia mencari bekerja, dia bertemu dengan Joshua Moore ya di sebuah tempat fitness. Joshua Moore ini
pemimpinnya di situ. Nah, saya itu akhirnya singkat cerita ya diterima dan dibimbing. Nah, ketika ketemu sama Joshua Moore ini ya pertama kali bertemu itu saya sudah nggak mau kerja di situ ya karena dia sudah bersikap kasar kepada Joshua Moore pada waktu pertama kali ketemu. Dia berpikir ah sudah nggak mungkin aku diterima. Tapi luar biasa ya Joshua Moore ini ngajak dia makan. Ayo, aku traktir kamu makan. Nah, ini luar biasa ini ya. Seorang pemimpinan yang tertinggi mengajak seorang yang baru masuk kerja begitu ya. Diajak makan ya di satu tempat ya, serestoran gitu ya. Lalu kemudian Joshua Moore itu ngajak ngomong-ngomong, lalu memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan yang diberikan ya. Kamu 5 tahun ke depan ingin mencapai apa saja? 5 tahun ke depan kamu, ya saya, kamu ingin mencapai apa saja? Kemudian pertanyaan yang lain adalah, pertanyaan yang lain adalah, kamu mau menjadi orang seperti apa? Ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu pertanyaan yang lain. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, yang ketiga dia bertanya, kamu ingin ketika kamu datang ke satu ruangan, ketemu orang, orang itu memikirkan kamu bagaimana? Nah, jadi sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika pertanyaan ini itu pada waktu itu dia belum masuk kerja ya. Dia pulang waktu malam hari itu dia mikir, iya ya, saya mau jadi orang seperti apa ya. Dia memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu. Keesokan harinya dia pergi ke Joshua Moore untuk mengatakan, iya ya, aku memikirkan pertanyaan itu. Aku ingin menjadi orang yang seperti ini. Akhirnya Joshua Moore menerima dia sebagai pegawai di tempat fitness itu ya, tempat jualan fitness itu, alat fitness. Lalu kemudian dibimbing. Ya, Joshua Moore mengatakan, oke, kamu perlu bertemu dengan saya 2 kali dalam seminggu, dibimbing. Nah, terus dibimbing, lalu akhirnya Yesaya itu bekerja dan akhirnya mendapatkan coaching ya, coaching, mentoring, bimbingan yang akhirnya saudara sekalian menolong untuk Yesaya ini menjadi pribadi setelah 1 tahun di situ. Ya, lalu dibawa masuk dalam kelompok kecil apa ya. Ye, Isaya ini seorang pria yang sudah 20 tahun ini menjadi pribadi yang berbeda ya. Jadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh ya, bisa mengampuni papanya, berprestasi dalam itu dan akhirnya mengubahkan ya. Jadi menurut saya eh, apa hal-hal yang bisa mengubahkan begitu ya. Nah, itu ditulis di dalam buku The Power of Three ini ya. Kita lihat The Power of Three ini menolong untuk juga mengubahkan diri kita dan orang lain ya. Karena pengalaman dari penulis sendiri ya, ya penulis sendiri ini eh, ketika dia menulis buku ini ya The Power of Three, beliaunya sendiri ini mengalami yang namanya kanker ya. Beliau penulis ini ya mengalami yang namanya kanker, kanker ya. Kanker kanker apa ya? Eh kanker tiga kanker ya. Saudara bayangkan dia seorang seorang yang CEO ya, seorang yang tinggi sekali pangkatnya, lalu kemudian mengalami kanker sekaligus itu 3. Bisa rekan-rekan bayangkan ya,
Bisa rekan-rekan bayangkan betapa tidak mudahnya kena tiga kanker ini, ya. Lalu kemudian dia coba menerapkan apa yang dia tahu, ya. Dia mencoba menerapkan apa yang dia tahu sampai akhirnya dia bisa menemukan melalui tiga hal ini saya bisa berhasil, ya. Melalui tiga hal ini saya bisa berhasil menang untuk menghadapi pergumulan-pergumulannya ini, ya. Jadi pengarangnya ini namanya Rob Hills, Rob Hiller, ya. Dia dipanggil Robbie. Pengarangnya namanya Rob Hiller. Nah, Rob Hiller ini bisa mengatasi pergumulan-pergumulan itu, ya. Jadi melalui tiga hal ini, ya. Menurut saya ini sangat bagus, ya. Kita bisa pakai untuk diri kita, mengcoaching diri kita, ya. Mengcoaching keluarga dan anak-anak istri kita, mengcoaching teman-teman kita, ya. Jadi ini materi yang sangat harapan Anda ada di sini ketika kesulitan menghampiri. Nah, dalam hidup ini yang namanya kesulitan itu selalu ada, ya. Seperti Rob Hiller ini kena tiga kanker, ya, dalam kondisi-kondisi yang sudah puncak karir apa tiba-tiba dia periksa tiga kanker ada. Nah, mungkin dalam kehidupan kita ini, saudara sekalian, kita bergumul dengan pergumulan kita masing-masing, ya. Mungkin perekonomian, mungkin relasi, mungkin masalah-masalah yang kesehatan dan lain-lain, ya. Nah, kita mau memakai tiga hal yang Rob Hiller sharingkan ini untuk kita juga bisa manfaatkan, ya. Nah, John Maxwell itu mengatakan when there is no hope in the future, there is no power in the present. Kalau nggak ada pengharapan di masa akan datang, maka nggak ada kekuatan di masa sekarang. Jadi perlu adanya sebuah pengharapan, ya, seperti yang di-sharingkan oleh Isai apa itu Moore itu, ya. Kamu itu 5 tahun lagi ingin mencapai apa, ya. Ketika orang melihat kamu, kamu itu ingin dipikirkan apa terhadap dirimu, gitu, ya. Nah, jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu memberikan suatu pengharapan, ya. Nah, ini kalau dari Rob Hiller sendiri dia mengatakan, aku bisa melakukannya, kataku pada diriku. Dengan Tuhan dan orang-orang di sisiku, aku bisa mengalahkan kanker ini, ya. Jadi itu itu sebuah pengharapan yang ditanamkan Rob Hiller pada dirinya, ya. Pertama, ada tiga hal yang penting yaitu kekuatan bertanya, ya. Kekuatan bertanya. Itu kalau tiga A itu as, ya. Pertama as. Nah, eh, ke- bertanya apa saja? Ya, bertanya yang tepat, yang benar, ya. Nah, kita bisa bertanya apa saja tentang masalah kita apa, misalnya, ya. Lalu karunia yang saya miliki apa, ya, yang Tuhan berikan. Siapa yang bisa menolong saya untuk mencapai eh, goal-goal saya ini? Nah, begitu, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa diajukan kepada diri kita atau kalau kita menghadapi pergumulan masalah itu, ya, atau kepada orang lain. Dengan bertanya itu bisa menolong orang lain, ya, untuk mereka mengeluarkan segala hal yang ada dalam diri mereka. Kadang-kadang orang itu memiliki jawabannya, tapi mereka itu perlu dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mengeluarkan apa yang mereka sudah mengerti sebetulnya, ya. Tapi karena nggak ada yang orang membimbing, nggak ada yang mengcoach, ya. Jadi akhirnya itu nggak bisa terkeluarkan ide-ide, ya, yang sudah ada di dalam diri seseorang.
Nah, kekuatan tiga itu apa ya? Pertama, bertanya yang tepat, ya. The power of three itu ya. Pertama adalah bertanya yang tepat, mengaktifkan karunia yang diberikan Tuhan, yang Tuhan berikan, mengundang pendukung ke dalam hidup. Kalau dalam bahasa Inggris itu ask, activate, dan advocate, ya. Pendukung, pembela, penolong. Ini kalau kita bisa lakukan ini dalam hidup kita sangat baik ya. Saya akan cepat ya. Ini gambaran sebuah jembatan yang kayak segitiga begitu ya. Ada pendukung-pendukung yang membuat jembatan ini bisa kokoh ya. Ada pendukung-pendukungnya begitu ya. Ada sisi tiganya ya. Ada model-model arsiteknya atau sipilnya yang membuat jembatan bisa kokoh begitu. Nah, jadi makanya dikasih tiga hal ini ya. Ubah perspektif Anda, ajukan pertanyaan yang tepat. Menanyakan pertanyaan yang tepat membantu kita untuk mengambil kembali kendali atas emosi yang tidak diinginkan. Hal ini juga dengan cepat mengklarifikasi kemana kita perlu pergi. Jadi bertanya itu menolong untuk orang bisa mengambil lagi kendali emosi ya. Ketika emosi sudah dia di luar kendali ya, pertanyaan-pertanyaan yang tepat itu membuat orang bisa sadar. Kalau dalam bahasa Jawa itu iling, ya, iling dan mengklarifikasi. Ya, pertanyaan itu sangat banyak manfaat. Ya. Nah, tiga jenis pertanyaan itu adalah eh, penemuan, ya, informatif, ya, inovatif, dan proaktif. Ya. Model pertanyaan itu ya. Jadi kalau penemuan ya artinya coba kita menggali ya eh, misalnya pertanyaan apa yang aku perlu pertimbangkan ya sebelum aku mengambil keputusan-keputusan. Nah, ini sebuah pertanyaan begitu ya. Untuk ini model pertanyaan informasi ya. Hal-hal apa yang aku perlu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan ya. Saya gara-gara tidak waktu mau beli rumah saya tidak tahu ada BPHTB yang perlu saya harus bayar ya BPHTB itu ya saya pikir beli rumah ya sudah bayar lunas ya sudah ternyata lupa kalau ada BPHTB yang perlu dibayarkan ya. Nah, akhirnya itu setelah 2015 sampai sekarang belum bisa terbayarkan ya BPHTB-nya. Belum, puji Tuhan ada solusi orang yang eh, eh, rekan-rekan yang persekutuan dari kuliah saya itu akhirnya membantu lalu saya bisa cicil begitu. Nah, artinya perlu kita bertanya ya, karena tidak bertanya ini kita bisa merugikan diri sendiri. Lalu pertanyaan inovatif itu bagaimana saya bisa melakukan ini secara berbeda dari yang sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Bagaimana jika saya mencoba lalu orang lain mengatakan ini nggak bekerja? Ya, ini contoh pertanyaan inovatif. Pertanyaan proaktif adalah pertanyaan, apakah satu hal yang lain yang saya bisa lakukan untuk meningkatkan situasi ini? Nah, ini model pertanyaan ya, bisa pertanyaan-pertanyaan informasi, inovatif, proaktif ya. Jadi misalnya pertanyaan yang lain yang kita bisa ajukan adalah misalnya apa tantangan situasi stres kita yang kita hadapi saat ini. Lalu misalnya kita bisa bertanya untuk diri kita misalnya apa masalah inti yang dihadapi, apa sumber daya yang sudah kita miliki untuk membantu menyelesaikan masalah ini, apa sumber daya yang dapat kita peroleh untuk ditambahkan ya mengatasi masalah ini. Di pertanyaan inovatif, bagaimana kita dapat mendekati masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
Apa ide-ide pertama yang terlintas dalam benak kita? Ya, tidak peduli seberapa pun gilanya ide itu terdengar ya. Jadi kita bisa bertanya, melanjutkan pertanyaan ini misalnya bagaimana jika kita titik-titik ya untuk menjadikan langkah-langkah ini nyata. Jadi pertanyaan saudara sekalian ya. Kita justru kalau bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan ini sangat menolong sekali. Pertanyaan proaktif, mengingat semua yang kita telah pelajari ya, apa tiga langkah yang kita ambil untuk menuju solusi? Apa yang dapat kita lakukan? Nah, mengapa fokus pada masa lalu dan masalah daripada masa depan dan solusi? Pertanyaan terbuka. Oh, kalau pertanyaan mengapa, ya, pertanyaan mengapa itu fokusnya ke masa lalu daripada masa depan dan solusi. Tapi kalau pertanyaan yang terbuka yang dimulai dengan apa, what, bagaimana, how, ya, kapan, when, di mana, where, lebih cenderung mendorong jawaban yang lebih mendalam bahkan lebih kreatif, ya. Jadi kalau misalnya ada seorang kena kanker misalnya ya, pertanyaan yang diajukan Bill Hybel ya, B. Probiller adalah kenapa saya yang alami ya? Kenapa saya? Nah, Ayu pun juga pernah bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan mungkin kita pun juga bergumul ya dengan pertanyaan-pertanyaan ketika masalah-masalah itu hadir. Kenapa ya saya ngalami ya seperti ini? Nah, tapi tentu kalau ada pertanyaan yang tepat, itu menolong kita lebih menuju ke lebih bisa ngatasi persoalan-persoalan lebih ke arah maju ke depan ya. Saya belajar tentang pemikiran orang Ibrani ya, yang perjanjian baru itu, mereka berpikir itu adalah aktif, cara berpikir mereka ya, orang-orang PL ya, berpikirnya itu adalah aktif, optimis, dan maju ke depan. Nah, seperti itu ya. Menurut saya itu pikiran yang kita perlu tiru, sehingga perlu selalu berpikirnya maju ke depan. Nah, ini contohnya ini ya. Jadi kalau DIP ini sebetulnya dari pakai bahasa Inggris sebetulnya ya, kayak kayak tadi proaktif, informatif ya, ini discovery. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan penemuan ya. Tujuannya untuk bisa mendapatkan kejelasan, meningkatkan pengertian, menghentikan kebingungan. Bertanyanya start dengan what dan how, yang mulai bertanya dengan kata apa ya, persoalannya apa ini, kanker misalnya ya, ini pergumulan kanker, bagaimana bisa menang mengatasinya. Nah, lalu mulailah kita berpikir ya, bagaimana mengatasi kanker ini. Dia bisa minta bantuan teman-temannya ya, yang mendukung, mendoakan, menguatkan. Menanyakan pertanyaan penemuan sering membantu kita menemukan kesamaan dengan orang-orang yang kita tidak setuju dengannya, yang berguna baik dalam hubungan kerja maupun pribadi ya. Jadi pertanyaan ini sangat menolong dalam relasi. Bruce Feiler, penulis buku The Secrets of Happy Families ya, dan keluarganya ya, memperbaiki komunikasi di rumah dengan membahas tiga pertanyaan bersama setiap minggu. Ini mungkin menarik, kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama pertanyaannya dia bertanya dalam keluarganya ya, apa yang berjalan baik dalam keluarga kita minggu ini? Ya, misalnya sudah ada doa malam, komunikasinya sudah jalan baik ya, kalau misalnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan lebih baik lagi? Ya, Kak. Ya, itu pertanyaan itu diberikan dan setiap orang boleh memberikan jawaban. Hal apa yang kita akan komitmenkan untuk dikerjakan minggu depan? Ya, tentu kalau ini dicoba dalam keluarga Bapak Ibu atau mungkin dalam dunia pekerjaan bisa dipertimbangkan ya. Nah, ini pertanyaan inovatif ya.
Tujuannya adalah explore creative option for next step. Jadi mengeksplorasi pilihan-pilihan yang kreatif untuk langkah berikutnya. Bertanya, pertanyaannya adalah dengan mulai bagaimana jika atau bagaimana, apa jika atau bagaimana atau apa, kapan, di mana. Bertanya direct question ya. Ya, bertanya pertanyaan langsung yang terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terbuka ya. Pertanyaan inovatif ini mengubah perspektif ya. Sama pentingnya adalah kekuatan untuk mengubah perspektif orang-orang sekitar kita. Ini adalah satu cara terpenting untuk membangun keterampilan kita sebagai penentu arah, pelatih, influencer ya, dan pemimpin. Lalu yang proactive question, yang pertanyaan proaktif, goalnya adalah menolong kita untuk maju ke depan ya, melalui berpikir tentang tindakan-tindakan, mengurangi ketakutan, mempertimbangkan hasil-hasil yang kita inginkan. Bertanya pertanyaan dengan mulai apa ya, apa yang bisa dilakukan. Bertanya pertanyaan langsung untuk fokus langkah berikutnya ya. Saat kita mempelajari lebih banyak informasi dengan pertanyaan-pertanyaan penemuan, mengajukan pertanyaan inovatif yang dapat berpotensi menghasilkan masa depan yang lebih baik ya. Pertanyaan proaktif adalah alat yang luar biasa untuk membantu kita menemukan langkah-langkah praktis yang dapat kita ambil segera. Jadi saudara bisa belajar ini ya, bertanya dengan benar intinya ya, bertanya dengan benar. Ini kalau dijadikan satu seperti ini ya, nah, ini modelnya ya, pertanyaan pertanyaan mencari informasi, inovasi ya, inovasi itu pengembangan ya. Kalau discovery itu apa yang saya sudah pelajari dari yang terjadi ya. Kalau pertanyaan yang lain bisa apa yang Tuhan ingin saya belajar ya melalui peristiwa ini. Daripada pertanyaan mengapa Tuhan saya ngalami begitu ya. Tapi apa yang Tuhan ingin ajarkan? Oh, saya bersyukur saya beberapa tahun yang lalu ya saya pernah mengalami PHK begitu ya dalam sebuah tempat. Lalu ya tentu waktu mengalami itu stres ya. Tapi setelah melewatinya ya, lalu bisa membuat pelayanan sendiri, ya saya apa yang bisa Tuhan ajarkan melalui itu, saya melihat saya masuk dalam sebuah pelayanan yang sesuai dengan bidang saya, ya. Tuhan menaruh itu sesuai dengan minat, kapasitas dan passion saya, sehingga ketika saya mengerjakan pelayanan kabel ini ya, keluarga aktif belajar ini, saya melakukannya dengan sukacita, ya. Saya melakukan dengan all out ya harapannya begitu. Dan bersyukur ya dia sejak tahun 2022 sampai sekarang bisa ada materi-materi hampir setiap minggu itu ada materi yang sudah masuk di YouTube ya yang bisa dipelajari ulang dan ini bisa menjadi berkat ya buat orang-orang yang mau membutuhkan. Inovatif, what can I do right now to improve the situation? Apa yang dapat saya lakukan sekarang untuk meningkatkan situasi yang ada? Proaktif, what could I do differently? Apa yang saya bisa lakukan berbeda ya, dari yang sebelumnya saya lakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa tanyakan pada diri kita, Bapak Ibu ya. Sehingga kita bisa menolong diri kita tujuannya menjadi pribadi yang resilience, pribadi yang tahan banting, ya, tahan uji, tahan ketika menghadapi masa sulit itu kita bisa bertahan begitu, bisa ada ketekunan, ya.
Nah, the power yang kedua ya, satu kuasa yang kedua adalah yang pertama itu bertanya, yang kedua itu mengaktifkan. Kalau dalam bahasa Inggris, the power of activate. Activate itu mengaktifkan. Mengaktifkan apa? Mengaktifkan apa yang kita punyai. Ya, ketika saya tidak bisa lanjut, saya mengaktifkan apa yang saya punyai. Oh, saya suka baca buku, saya senang berbagi. Nah, puji Tuhan kok ada Zoom, ada WA, sarana-sarana ini saya pakai untuk Zoom ini saya pakai untuk membagikan materi melalui Zoom, ya WA ini untuk mengajak orang-orang bisa ikut ya pakai WA. Ya bersyukur ada sebuah buku yang dari bahasa Inggris itu yang diterjemahkan oleh Gloria ya, The DNA of Relationship. Itu karena waktu itu saya membagikan itu dan seorang bapak namanya Pak Gideon, dia menghubungkan ke Gloria, lalu Gloria itu menerjemahkan gitu ya. Jadi ada satu buku yang diterjemahkan. Nah, kekuatan mengaktifkan ya, jadi activate, aktifkan yang kita miliki ya. Saya mau mengaktifkan yang saya punya apa, kemampuan untuk membaca, membagikan yang saya baca, dan pelayanan kabel ini boleh berjalan sampai sekarang ya, boleh memberkati kami, dan terima kasih untuk saudara yang mendukung pelayanan kami ya, ini sangat berarti. Nah, penelitian otak terbaru menunjukkan bagaimana mengaktifkan bakat yang diberikan Tuhan kepada kita, memberikan dorongan yang sebenarnya untuk membuat kemajuan dan mendapatkan kedamaian batin ya. Jadi ketika saya melakukan melayani pelayanan kabel ini saya merasakan sukacita ya. Ketika kita menjalankan bakat dan talenta yang Tuhan berikan ya sejak lahir, kita mengalami lonjakan oksitoksin. Ya, oksitoksin itu sebuah hormon otak, hormon happy ya, hormon cinta yang meningkatkan antusiasme kita, menambah energi kita, membantu kita menjadi lebih positif, membuat kita lebih efisien, produktif, serta membantu kita menjadi pemecah masalah yang lebih baik. Wah, keren ya saudara sekalian ya. Jadi kalau kita mengaktifkan, bapak-bapak yang sudah umur di atas 60 tahun, 70 tahun, mari silakan tetap mengaktifkan kapasitas-kapasitas yang Tuhan masih mampukan ya. Apakah itu sebagai kalau kakek-kakek, nenek-nenek atau sudah menjadi opa, oma, kalian Bapak Ibu bisa memberkati anak-anak kalian, cucu-cucu kalian ya, mengajari cucu-cucu melakukan apapun yang kita bisa lakukan ya. Jadi kalau kita terus mengaktifkan diri kita ini sebetulnya apa ya? Itu memberi kebaikan buat kita ya. Jadi artinya diri kita ini tetap terus berkembang ya. Saya mengingat teladan banyak orang yang sudah umur 80 ke atas masih terus berkarya ya. Salah satunya adalah Pak Pendeta Stephen Tong ya. Beliau umur 80 lebih ini masih terus aktif ya. Saya rindu kalau Tuhan berkenan saya meniru itu ya. Artinya artinya tidak ada pensiun untuk kita ini ya. Kita bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan ya. Sesuai kapasitas kita. Jadi itu berdampak baik Bapak Ibu ya. Kalau kita diam, tidak aktif ya, semuanya ngedrop ya, semuanya akan menurun. Tapi kalau kita pakai yang masih Tuhan berikan ini, itu akan terus, Tuhan bisa terus tambahkan eh, potensi-potensi yang terkubur itu bisa tergali ya. Mungkin banyak orang yang mengeluarkan karya-karya masterpiece-nya di atas umur 60 tahun ya. Jadi mari Bapak Ibu terus bekerja ya, mengaktifkan apa yang kita punya bagi kemuliaan Tuhan. Ini hasil penelitian ya, manajer yang positif dan negatif ya.
dalam percakapan dan tindakan ya. Mereka akan mengirimkan pesan-pesan yang apa namanya yang seperti ini ya. Misalnya ada tindakan yang peduli pada orang lain, berpikirnya benar, kepinginnya untuk cari tahu, cari diskusi ya, untuk mempelajari lebih dalam, menggambarkan sukses di depan ya, berani berbicara hal-hal yang mungkin sulit untuk dibicarakan. Itu ternyata dalam otak kita itu akan muncul oksitoksin ya. Oksitoksin itu hormon-hormon yang baik ya. Memberikan sukacita, memberikan damai. Oksitosin itu seperti hormon yang dikeluarkan ketika suami istri sudah melakukan hubungan seks begitu ya. Itu ada hormon oksitoksin yang keluar. Nah, sebaliknya kalau ada yang negatif ya, nggak percaya maksud orang lain, eh, fokusnya hanya untuk meyakinkan orang lain ya, eh, sehingga orang lain tidak mengerti, pura-pura mendengar ya, eh, lebih banyak emosi ya, yang dari yang membuat nggak bisa mendengarkan, itu kortisol yang keluar ya, kortisol ya, hormon stresnya yang keluar. Nah, activate itu seperti apa? Nah, ini sebuah penggambaran aja mengaktifkan itu seperti apa ya. Kita ini pakai bahasa Inggris ya. Akses, tahu realitas untuk mencapai pikiran yang jernih. Kontrol itu self awareness. Jadi kita itu sadar dan mengontrol diri ya, menjadi teman yang terbaik kita. Lalu tell tell yourself the truth and that you are not alone on this adventure. Katakan kebenaran pada dirimu bahwa kamu tidak sendiri dalam petualangan ini ya, adventure ini. Investigate ya, jadilah seorang yang mencari informasi yang relevan untuk mendapatkan pengertian-pengertian. Lalu Fanny Voice, your feelings are real and an on need an outlet. Share with a trusted friend and let people in. Jadi emosi kita itu real. Mari kita cari orang yang kita bisa sharingkan emosi ya, sharing ya itu berarti satu hubungan yang intim kalau bisa sharingkan emosi ya kepada orang-orang yang bisa dipercayai, yang kita perlu izinkan orang itu masuk dalam hidup kita. Lalu A-nya itu X with confidence, melakukan dengan penuh keyakinan. T ini take out your trash and forgive. Kalau ada orang-orang yang melukai kita, ya sudah buang-buang sampah itu dan mengampuni. Ya, ada barusan ini seorang yang anak yang di Manado itu pacarnya itu minum minuman keras bersama teman-temannya, dia masuk di situ, akhirnya dia dibunuh oleh temennya pacarnya yang ada di sana dan orang tuanya sangat terpukul, tapi mereka melakukan hal pengampunan ya. Itu luar biasa ya. Mereka orang Kristen, mereka memberikan statement mereka mengampuni. Lalu E itu embrace, rangkul ya. Enthusiastically embrace the adventure that is in front of you. Ya, secara antusias merangkul petualangan yang ada di depan kita. Good will come out of this as you live in this triangle. Ya, hal-hal yang baik akan muncul ketika kita hidup di dalam eh, ini ya, the power of three ini ya. Jadi bertanya, activate ya, activate itu aktivasikan ya, aktifkan potensi-potensi yang ada. Kemudian yang terakhir itu nanti avokat ya, mencari penolong-penolong. Kesulitan dapat membawa berkat dan membantu kita menjadi lebih bersyukur, lembut, dan penuh pengertian.
Saya sekarang dapat melihat kanker ini sebagai hadiah sejati yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi luar biasa ya, Bapak Ibu. Orang kena kanker, 3 kanker, tapi dia bisa mengatakan kanker ini hadiah sejati dari Tuhan kepada saya yang buat saya jauh lebih baik. Ya, ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi artinya, ya, jadi itu melalui perenungan-perenungan ya. Apa yang Tuhan ingin ajarkan ya melalui hal ini. Nah, menurut saya ini sangat luar biasa, Bapak Ibu ya. Untuk kita belajar bertanya, lalu mengaktifkan yang Tuhan sudah berikan. Nah, ini pengalaman beliau ya. Ini pengalaman dari Rob Hiller. Ini yang waktu kena kanker ini ya masih botak ini, yang masih gambar di pertama ini ya. Eh, ada dia perawatan kemoterapi terakhir. PAM itu di sebelah kiri, lalu tengahnya perawat yang luar biasa, dan Rob ini yang botak ini ya. Nah, gambar yang lain 2 tahun kemudian dia dengan sahabat tercinta, perawat yang membantunya melewati cobaan tersebut ya. Rambutnya sudah utuh kembali ya. Jadi ada satu pengharapan ya, tetap bisa melewati. Bapak bayangkan Bapak Ibu ya, 3 kanker ya. Kalau satu saja udah setengah mati ya. Ini 3 kanker ya di Bapak Ibu. Tentu bagaimana bisa bertahan melewati 3 kanker itu ya. Mungkin kita yang Bapak Ibu dalam menghadapi ekonomi sulit, relasi yang sulit, karir yang sulit, atau mungkin kesehatan yang tidak mudah dan seterusnya seterusnya ya. Kita semua ada kuliatnya kita masing-masing Bapak Ibu. Ada pergumulan kita masing-masing. Mungkin pasangan yang sulit juga ya. Itu bisa menjadi pergumulan kita atau diri kita yang sulit. Artinya kita kok nggak berubah-ubah ya. Kita juga udah frustasi dengan diri kita sendiri. Nah, itu jangan putus asa, bahwa Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Mari bisa menerapkan activate, advocate ya. Menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat ya. Eh, Lalu kemudian pertanyaan yang untuk aktivasi, mengaktifate ya, mengaktifkan diri kita. Pertanyaan seperti ini. Apa yang datang secara alami bagi saya ya. Misalnya buat saya baca buku, membagikan yang saya baca itu alami buat saya. Mungkin buat orang lain berbicara di depan orang ya, meskipun dia lulusan MTH misalnya, yang saya pernah ketemu seseorang wanita begitu, dia konselor. Kalau konselor dia sukacita ya, tapi kalau suruh bicara seperti ini di depan orang, dia persiapannya, dia mengatakan saya persiapannya panjang. Ya, nah itulah. Jadi setiap orang punya kapasitas yang memang Tuhan taruh masing-masing ya. Di sini mungkin ada dosen, Bapak Ibu ada orang-orang yang eh, luar biasa memimpin perusahaan atau pendeta atau siapapun ya. Bapak Ibu kita punya bidang masing-masing. Dalam bidang apa kita cepat mendapatkan hasil? Apa yang membawa kita menikmati itu ya, pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari? Apa yang membuat teman-teman Anda berkata, bagaimana Anda bisa mengetahuinya dengan begitu mudah? Nah, ini contoh ya. Apa yang paling Anda nikmati lakukan sebagai anak-anak dan remaja? Nah, coba ini. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang menolong kita itu bisa mengaktifkan kemampuan-kemampuan apa ya? Mungkin ada teman-teman yang memberi tahu masukan ya. Kamu bagus nih ya. Mengajarmu bagus atau apa, whatever ya. Mimpinmu bagus atau apa. Nah, ini activation in action ini yang tadi ini ya. Jadi saya enggak usah ini lagi ya, Bapak Ibu. Mari melangkah ke dalam petualangan kita ya, mengaktifkan karunia yang Tuhan berikan. Lalu yang hubungkan dengan karunia Anda ya, bantu orang lain bisa menjadi, menolong orang lain juga bisa menjadi orang berhasil ya, seperti yang dilakukan oleh Moore tadi dalam film eh, dalam film itu, untuk
menolong saya ini menjadi orang yang berbeda ya, menolong pribadi menjadi pribadi yang bertanggung jawab, tangguh, dan akhirnya Bapak Ibu ya, Yesaya itu yang umur 20 tahun ketika More itu menghadapi krisis, perusahaannya krisis, Yesaya ini memberi kontribusi yang luar biasa untuk perusahaan ini tetap bertahan begitu ya. Ternyata kita ketika menolong orang lain dipakai Tuhan menolong kita juga. Kemudian yang ketiga ya, advocate ya, kekuatan pendukung. Nah, perlunya kita punya orang-orang yang mendukung kita, Bapak Ibu ya. Kalau Rob Hiller ini ada rekan-rekan yang mendukung ketika dia mengalami cancer itu ya, orang-orang berikan perhatian. Nah, saya sendiri pun dalam pelayanan kabel ini ada orang-orang yang mendukung ya, mendukung menjadi donatur ya, ada donatur tetap, ada yang donatur tidak tetap ya. Saya sekali lagi berterima kasih saudara yang hadir di tempat ini sudah menjadi pendukung juga ya. eh dan ada orang-orang yang mendukung saya, misalnya memberitahu ini loh tempat kamu bisa dapat buku-buku. Nah, waktu itu ada seorang Pak Beni Solihin ya. Cari di sini nih, bisa dapat buku-bukunya. Nah, saya dapat informasi itu sangat menolong sekali ya. Lalu ada orang lain yang memberi masukan, yang ada Pak Steve ya, memberi masukan dari seorang dari Amerika itu. Coba kasih lampu ya, pendekatan, pencahayaan. Ini kurang cahayanya. Saya beli lampu untuk pencahayaan. Jadi masukan-masukan itu sangat menolong ya. 3 tahun perjalanan kabel ini ada karena kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu ya. Dukungan dari anak saya mulai dari awal adalah membuatkan flyer. Jadi flyer itu dia yang buat dari awal ya sampai sampai sekarang. Cuman sekarang saya dan istri saya sudah bisa membuat meskipun dalam kondisi terbatas ya. Undanglah pendukung itu dalam kehidupan kita ya, sehingga kita menerima dukungan dan kekuatan. Orang sering mengatakan bahwa motivasi tidak bertahan lama. Karena itu ya, eh, nah mandi juga tidak bertahan lama. Itulah mengapa kita merekomendasikannya setiap hari. Artinya kalau kita mandi kan perlu setiap hari mandi gitu kan, karena kan nggak mungkin mandi 1 kali untuk 1 minggu. Nah, gambaran itulah kalau kita mendapatkan motivasi, biarlah motivasi itu kita dapatkan setiap hari ya dari orang-orang yang mengasihi kita atau kita pun bisa memotivasi diri kita. Banyak faktor Bapak Ibu yang membuat orang itu menjadi terisolasi ya. Jadi kesepian, tidak ada teman ya. Contoh teknologi ya mendorong orang untuk mengejar suka ya daripada kepada hubungan yang nyata. Ini lebih suka akhirnya ke pertemuan-pertemuan yang tidak nyata begitu, hubungannya nggak nyata. Hilangnya komunitas tetangga yang stabil dan dekat. Menurunnya partisipasi dalam organisasi sosial, pelayanan, dan keagamaan. Pola pikir yang dipicu oleh politik kami versus mereka. Jadi ya ini hal-hal yang membuat orang-orang terisolasi, Bapak Ibu ya. Di kita padahal butuh satu dengan yang lain. Studi menunjukkan bahwa hubungan sosial yang kuat ya memberikan manfaat yang banyak ya. Peningkatan masa hidup ya, umur kita lebih panjang, pemulihan yang lebih cepat dari stres, kesehatan yang lebih baik ya. Satu studi menemukan bahwa mahasiswa yang melaporkan hubungan yang kuat setengah lebih mungkin terkena flu biasa. Jadi artinya kesehatannya lebih baik ya, orang-orang yang punya hubungan-hubungan yang baik. Rasa identitas dan kepemilikan yang lebih besar, peningkatan kepercayaan diri, dan pandangan yang lebih positif, serta kesehatan mental yang lebih baik. Nah, jadi
gunanya teman sahabat ya, sangat penting Bapak Ibu ya. Kita perlu dukungan ya. Jadi avokat ini atau pendukung kita ini bisa iman kita ya, relasi kita dengan Tuhan ini sangat mendukung ya. Tuhan itu pendukung kita yang luar biasa ya. Jadi kalau di sini yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah. Karena Yesus itu ingin menjadi pendukung kita, menjadi sahabat, penyelamat kita ya. Dia memberikan segala-galanya. Saya mengingat tanpa Tuhan, tanpa Tuhan menjadi saya tidak akan menjadi seperti saat ini ya. Saya mungkin sudah hancur hidupnya, sudah ditipu, sudah masuk penjara atau sudah meninggal ya. Karena hidup saya rusak di masa-masa remaja eh, dan penuh dengan kekosongan ya. Tapi bersyukur mengenal Tuhan itu mengubahkan saya sehingga saya boleh punya teman-teman ya, ada komunitas gereja, ada keluarga yang saya bisa bersyukur membangun keluarga sudah 25 tahun dalam sampai Oktober nanti ini ya, bersyukur sekali ya, semua karena Kristus yang menolong. Ini adalah salah satu bagian yang terkuat dari kekuatan tiga, yaitu mengundang pendukung baru masuk di dalam kehidupan kita ya. Karena kita butuh orang lain dan harapannya kita pun juga akan membalas menjadi pendukung buat orang lain ya. Ketika saya mendukung Bapak Ibu ya dan melalui sharing materi-materi ini, saya pun didukung oleh Bapak Ibu begitu ya. Jadi kita saling mendukung satu dengan yang lain untuk pekerjaan Tuhan bersama-sama. Saya tidak bisa melakukannya sendiri, saya butuh dukungan dan biarlah melalui dukungan Bapak Ibu, materi-materi kita ini bisa menjadi berkat buat gereja-gereja di pedalaman, di orang-orang nggak sempat baca buku ini ya, karena tidak hamba-hamba Tuhan itu saya mengerti tidak semua punya kesempatan, punya waktu yang cukup untuk membaca buku-buku. Nah, maka pelayanan kabel ini untuk mendukung gereja-gereja Tuhan bisa memiliki materi-materi ini atau membagikan materi-materi ini ke jemaat-jemaat atau juga mengupgrade para hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat ya. Menumbuhkan hubungan yang memberi kehidupan ya. Mari kita boleh perlu keluarga kita, perlu dukungan teman dan iman. Untuk menyelesaikan masalah apapun ya, mari bertanya ya. Aks, apa yang bisa kita lakukan? Kedua, apa yang saya bisa baca? Ini Jim Rohn yang mengatakan. Apa yang saya bisa baca dan siapa yang bisa saya tanyakan? Ini seorang bisnismen namanya Jim Rohn. Berikut adalah tiga cara sederhana untuk menjadi pendukung bagi orang lain ya, tanpa persyaratan apapun. Tanyakan kepada rekan tim atasan atau rekan kerja kita apa yang dapat kita lakukan untuk mereka hari ini. Jadilah tulus dalam memberi dorongan ya. Undang rekan kerja kita untuk minum kopi, makan siang, jalan-jalan singkat selama istirahat ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah di atas 70 tahun, Bapak Ibu bisa mengajak, mengundang anak-anak muda ya, para orang lain yang di bawah umur, Bapak Ibu bisa membimbing mereka, memberikan masukan-masukan ya. Itu bisa menjadi berkat buat mereka. Daniel Goleman dalam bukunya Kecerdasan Emosional ya, dia ada 5 area kunci kecerdasan emosional yang dapat diukur dengan akurat, yaitu kesadaran diri, ya, kemampuan untuk mengenali dan memahami suasana hati, emosi, dorongan, serta pengaruhnya terhadap orang lain ya. Ini tentang 5 area kecerdasan emosional ya. Lalu setelah punya kesadaran self awareness ini, lalu bisa self regulation ya, mengatur diri, kemampuan untuk mengontrol, mengarahkan impuls suasana hati yang mengganggu, serta kecenderungan untuk menangguhkan penilaian dan berpikir sebelum bertindak ya. Jadi bisa untuk berpikir dulu sebelum bertindak begitu. Tidak mengikuti impuls dorongan-dorongan. Lalu motivasi pribadi.
Jadi bisa memotivasi diri ya dalam bekerja demi alasan internal kita ya, merasa eh, melakukan yang harusnya kita lakukan, kita bisa memotivasi diri. Lalu kemudian kesadaran sosial, hubungan dengan orang lain. Tadi kesadaran diri ya, kemudian kesadaran berelasi dengan orang lain ya, bisa memahami emosi orang lain. Bagaimana sih kata-kata saya ini nanti terhadap emosinya orang ya. Bagaimana sih tindakan saya ini terhadap emosinya orang ya. Jadi ini kadang-kadang anak remaja ini nggak ngerti ya, misalnya dihina langsung pukul ya. Seperti itu dampaknya merugikan diri sendiri. Lalu kemudian pengaturan sosial ya, kemampuan mempengaruhi kejernihan emosional orang lain melalui pengelolaan hubungan dan membangun jaringan. Jadi bisa memberikan dampak-dampak pengaruh yang baik dalam relasi dengan orang lain. Salah satu paradoks masyarakat modern adalah bahwa kita bisa dikelilingi orang-orang, memiliki daftar kontak yang panjang di ponsel kita, banyak teman di Facebook atau di media sosial yang lain, tapi kita merasa kesepian. Nah, ini paradoks ya, karena kekurangan hubungan yang nyata. Sebuah studi tentang kesepian mensurvei 3.012 orang Amerika yang berusia 45 tahun ke atas. Studi tersebut menemukan bahwa 35% orang dewasa berusia 45 tahun ke atas merasa kesepian. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu ya. Ketika saya merasa kesepian, saya punya teman-teman dekat Bapak Ibu ya. Ada 4 teman dekat yang kami sharing sebuah buku The Man Behind sebuah buku yang uh, karangan Patrick Morley ya. Kami bertemu untuk men-sharingkan buku itu bab demi bab ya, tiap minggu sekali ketemu ya, meskipun tidak bisa rutin. Tapi ketika saya merasa kesepian begitu ya, saya ketemu mereka, ngobrol dengan mereka ya, bersyukur untuk itu ya. Ada teman yang bisa, tentu kalau ada yang bisa saling menolong lebih baik lagi. Lebih dari 42,6 juta orang dewasa tua di Amerika menderita kesepian kronis, Bapak Ibu, mengerikan ya kesepian ini. Mereka yang kesehatan buruk lebih lebih mungkin merasa kesepian. Nah, sekali lagi, mari Bapak Ibu, kita memperoleh penolong-penolong orang-orang ya. Ada yang pakai istilah apa tujuan akhir Anda, apa yang benar-benar Anda inginkan, apa motivasi Anda menginginkan itu ya. Nah, pakai goal ya. Goal itu kalau disingkat get a goal, pakai istilah game ya. G yang pertama get a goal that is important to you, buat goal yang sangat penting ya. Tuliskan itu. Lalu ask advocate into your world who are willing to be supportive. Carilah pendukung, penolong yang bisa untuk menolong kita untuk mencapai hal itu. Measure how you will know, M yang M ya. Measure how will you know when you are making progress on a short-term basis. Ukurlah bagaimana kamu mengetahui di mana kita membuat kemajuan-kemajuan dalam uh, short term ya, jangka pendek itu. Evaluate the end result by what you're learning and the kind of the person ya. Evaluasi hasil-hasilnya, apa yang kita pelajari, eh, apa yang kita capai ya. Kita menjadi pribadi yang seperti apa. Nah, ini singkatannya tadi ya, game G A M E ya, game. Jadi ini saling terus menjadi satu siklus. Ya, ada buat goal, cari rekan yang menolong, lihat kita lihat kemajuannya sampai mana, lalu evaluasi. Nah, sampai inilah pengalaman dari Rob Hiller ya, dengan perjuangan untuk hidup. Saya menjadi pikiran sehari-hari dan saya mulai fokus pada apa yang saya bisa lakukan.
dibandingkan dengan apa yang tidak bisa dilakukan ya. Rob Miller yang kena cancer lalu dia sudah sembuh. Ya. Terus hidup dalam segitiga itu tadi, melatih diri dan orang lain. Ini kita bisa menolong orang lain juga, Bapak Ibu ya, menolong anak-anak yang mereka punya masalah. Kita pakai aja aks bertanya ya. Mungkin kita nggak punya apa-apa, tapi kita bisa pakai coaching ya, bertanya, bertanya dan bertanya, berikan dukungan, ya, berikan pertanyaan, ya. Apa yang kamu bisa aktifkan anakku misalnya ya, anaknya mungkin putus asa atau apa ya, lalu kemudian activate, lalu kemudian anak perlu dicarikan. Coba kamu, siapa orang yang bisa menolong kamu? Seperti itu ya. Kita bisa bertanya saja pada anak-anak kita ya, sehingga mereka juga bisa berprestasi, bisa punya resilience ya. Dengan hal-hal yang kecil yang kita mampu lakukan, tapi bisa memberikan hasil yang besar, Bapak Ibu. Mungkin ya, Bapak Ibu, anak-anak yang mau bunuh diri, mungkin dengan orang yang membimbing, tidak jadi bunuh diri. Anak yang gagal, dengan kita membimbing mereka, berikan pertanyaan-pertanyaan mereka, mereka jadi orang-orang berhasil, jadi orang-orang hebat ya. Mari kita gunakan apa yang kita punya. Satu-satunya hal yang lebih buruk daripada melatih karyawan Anda dan melihat mereka pergi adalah tidak melatih mereka dan membiarkan mereka tetap saja seperti itu. Henry Ford mengatakan ya, to be good coach, untuk menjadi pembimbing yang baik, pelatih yang baik, you need to be good listener. Kamu perlu menjadi seorang pendengar yang baik. And to be good listener, menjadi pendengar yang baik, you need to ask good question. Anda perlu bertanya pertanyaan-pertanyaan yang benar, ya. Untuk menjadi coach yang seperti yang diingat dan sebagai teman, ya, kita perlu mendengarkan sungguh-sungguh, ya, sehingga ketika orang merasa didengarkan, ya, mereka merasa dihargai. Orang pasti akan merasa lebih dihargai, ya, ketika orang mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, ya, Bapak Ibu ya. Ketika orang lain menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda akan tahu bakat alami apa yang perlu Anda aktifkan ketika orang lain tersebut membuka pintu bagi Anda untuk membantu. Jika kita tidak tahu bantuan apa yang dapat kita tawarkan dalam situasi yang sulit, ajukan lebih banyak pertanyaan. Pada titik tertentu, tanyakan saja menurut Anda apa yang mungkin menjadi langkah selanjutnya. Jadi bertanya Bapak Ibu ya. Ini sebuah ilmu yang sangat penting untuk kita belajar terus bisa bertanya. Bertanya yang benar. Ketika seorang teman sedang berjuang secara emosional, gunakanlah skala sederhana, sebuah pilihan angka yang untuk membantu orang tersebut melangkah mundur dan mendapat kejelasan. Tanyakan dalam skala 1 sampai 10 apa dampaknya terhadap tingkat stres Anda gitu ya. Kadang-kadang menjadi jelas bagaimana Anda dapat menjadi seorang pendukung buat orang lain, seringkali melalui lebih banyak pertanyaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menanyakan apakah orang tersebut memiliki hubungan dengan keluarga atau teman lain atau di mana posisi teman kita dalam hal iman contohnya ya. Siapa yang mungkin dapat membantu Anda dalam mengambil langkah selanjutnya? Bagaimana lingkaran pertemanan atau komunitas iman Anda dapat membantu? Apa yang dapat saya lakukan untuk membantu? Ini kita bisa menolong orang lain. Kesimpulan, sukacita hidup dalam segitiga, bantu diri kita, orang lain hidup kembali. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang ingin untuk menambahkan materi ini atau ingin bertanya, silakan. Kita belajar bersama-sama. Terima kasih untuk waktunya, Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih. Jadi silakan Bapak Ibu ini dapat dipakai untuk menolong mengcoach orang lain, mengcoach diri kita. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin menambahkan, ingin memperlengkapi, silakan. Oh, saya akan apa namanya? Saya maaf saya lupa.
Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin memberi respon, bertanya, Bapak Ibu bisa melepas itu ya, speakernya dilepas, lalu silakan untuk bertanya kalau ada pertanyaan. Apakah ada? Silakan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk dukungan Bapak Ibu di dalam dengan kehadiran ini sungguh menjadi berkat dan Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu ada.